Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun. Mayit, kalau ada tasdid, berarti artinya CM, calon meninggal. Engkau mayit, mereka pun mayit. Engkau akan wafat, mereka pun wafat. Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya. Barangkali tidak sama semuanya. Kalau datang maut, maut ini mengambil nafas, diambil tasdidnya nih, ambil ke atas. Begitu diambil, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sesuatu yang tenang. Mayitun, masih ada nyawa. Diambil malakul maut, jadi mayitun. Begitu pindah alam kubur, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Lihat sini, fokus. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jangankan alam kubur, beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya. Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia, kalau bekalnya tidak ada Anda bawa, tidak akan mungkin Anda bisa masuk. Apa di antara bekalnya? Ada paspor yang mesti distempel begitu masuk imigrasi. Pergi lebih jauh lagi, misalnya saya pengen ke Australia, maka Anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa. Lebih jauh ke Amerika, visanya bisa lebih sulit lagi. Maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia? Makanya bekalnya pun tidak akan sama. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama kata Allah kita akan wafat. Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? PLN yang datang malaikat mungkar. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap. Gelap dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan, orang yang tidak punya bekal, maka dia tidak siap untuk mudik. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam.